Ya, mari kita satu dalam doa sebelum kita melakukan renungan dalam firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan kekuatan kesembuhan kami dalam persekutuan kami dalam ibadah cepat ini. Kiranya Tuhan kami di sini Tuhan Tuhan berkati kami pun terlatih dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menjamah, kuduskan setiap apa yang sudah hamba sampaikan. Kepada Tuhan firman-Mu kekal, di mana Tuhan firman Tuhan tidak berubah Tuhan, firman Tuhan tidak salah, apa bisa salah Tuhan. Terima kasih. Terus berdoa ya. Sekali lagi, shalom. Bersyukur pada kesempatan hari ini saya terutama oleh Bapak Suparman di kesempatan hari ini memberikan kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya mengucap syukur itu. Baik, mari kita langsung saja kita buka kitab kita di dalam kitab Ulangan 3 ayat 33 sampai 29. Sekali lagi di dalam Ulangan 3 ayat 33 ayat 23 sampai 29. Ya, izinkan saya membacakannya dengan judul backup dari Alkitab. Musa tidak berkenan dengan memasuki tanah Kanaan. Demikian firman Tuhan. Juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia daripada Tuhan. Demikian, ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab ilah mana di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu, dan gunung Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, janganlah lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisgah dan layakkanlah pandanganmu ke barat, ke utara, ke selatan, ke timur, dan lihatlah baik-baik, sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan dibukalah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Demikianlah kita tinggal di lembah di tentangan Betel. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Bersyukur sekali lagi dan berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, bahkan terlebih lagi melakukannya. Baik, saya beri judul dari naskah yang kita baca adalah iman yang dewasa. Mungkin saudara-saudara mungkin bertanya, kok temanya iman yang dewasa? Kenapa harus iman yang dewasa? Saya akan menjelaskannya itu di bagian selanjutnya. Namun sebelum itu, mari kita berkenalan sedikit kitab Ulangan ini. Nah, kitab Ulangan ini, ya, kitab Ulangan ini termasuk dalam kitab Pentateuch atau kitab Taurat yang ditulis oleh Musa sendiri.
Kemudian kitab ini juga ditulis menjelang pada saat Musa di saat akhirnya atau dalam tanda kutip mau meninggal. Ya. Kemudian bukan cuma itu, pada saat ini juga ditulis pada tahun 1400 sebelum Masehi. Ya, pada tahun sebelum. Susah sekali. Iya, seharusnya aku bawa buku dan juga susah. Ini. Nah, ditulis pada tahun 1400 sebelum Masehi menjelang kematian Musa. Ketika dan situasi pada saat penulisan itu ketika orang Israel di dataran Moab dan tepat sebelum menyeberangi Sungai Yordan masuk Kanaan. Kemudian ada tujuannya. Siapa? Kamu belum bersiap ya? Tujuan penulisan kitab ini ditulis untuk apa? Untuk mengajarkan bangsa Israel, meneguhkan imannya, memperingatkan dan mempersiapkan generasi Israel agar mereka tetap setia kepada Tuhan, memahami hukum perjanjiannya serta hidup berkat ketaatan di tanah yang dijanjikan. Ya, itu tujuan dari penulisan ini dan ditujukan kepada bangsa Israel, bangsa yang telah dipilih oleh Allah. Bukan karena bangsanya besar, bukan karena orangnya pintar, tapi itu karena sudah ada sebelum Musa ada, sudah dijanjikan bahwa Yakub akan menjadi bangsa yang besar dan sudah dipilih sejak Yakub lahir. Sebelum dalam kandungan pun Allah berbicara kepada Abraham bahwa bangsa Israel akan menjadi bangsa yang besar. Maka dari itu kitab ini yang diberikan oleh Allah atau Elohim di dalam perjanjian lama untuk seperti yang saya jelaskan tadi, untuk meneguhkan, untuk memperingati, untuk mempersiapkan. Ya, bahkan di dalam kitab Pentateuch juga disitulah rencana-rencana janji-janji Allah yang akan digenapi di dalam perjanjian. Fungsi dari teks kitab ini ditulis sebagai pidato pemisah dari Musa. Fungsi dari kitab Ulangan adalah sebagai pidato pemisah antara bangsa Israel dan Musa. Secara teologis kitab ini menetapkan hukuman, tradisi, dan berkat, dan tradisi tersebut termasuk 10 perintah Allah. Semua dalam konteks perjanjian lama tertulis. Yang paling utama, yang paling umum, yang paling harus ditekankan adalah 10 perintah, 10 perintah Allah, dan ada tambahan itu Shema. Nah, di dalam kitab Ulangan yang kita baca tadi, Ulangan 3 ayat 23 sampai 29, itu memperlihatkan 3 ciri iman yang dewasa yang harus dipegang sebagai kawan yang percaya. 3 ciri, dan itu yang dimiliki oleh Musa. Yang pertama, iman yang terus melahirkan iman yang sehat. Iman yang terus melahirkan iman yang sehat bisa dilihat ayat 23 sampai 25. Juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia daripada Tuhan demikian. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat, sebab ilah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang Sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu, dan gunung di Lebanon. Ya, di sini diceritakan Musa sedang berdoa kepada Allahnya. Musa memohon
Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik di seberang sungai Yordan itu. Ya. Dia ingin untuk menuju ke tanah perjanjian. Dia ingin izin kepada Allah supaya dia juga melihat tanah perjanjian. Ya. Kenapa? Iman yang terus melahirkan iman yang satu kepada dalam negeri ini. Latar belakang dari ini kita tahu sebelumnya Musa ini itu melakukan kesalahan besar, ya, kesalahan besar di mana? Di Gunung Meriba kalau nggak salah ya. Di Gunung Meriba ya. Ya, ini bisa dilihat latar belakangnya dari sebelumnya Bilangan 20 ayat 2 sampai 13. Bilangan 20 ayat 2 sampai 13. Gunung apa itu? Gunung apa? Bukan Meriba. Sama Miriam. Memberikan iman yang sehat. Ya. Doa terus memberikan iman yang sehat. Kita sudah baca ini firman-Nya. Tahu nggak, saudara-saudara sekalian? Kita pilih ayat ini dan perkataan Musa ini. Sebelumnya kalau kita lihat konteksnya, Musa ini sudah tahu bahwa dia tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan itu di dalam kitab Bilangan 20 ayat 2 sampai 13. Musa sudah melarang dari awal. Allah sudah melarang dari awal untuk Musa tidak dapat menepati tanah perjanjian karena Musa sudah melakukan hal yang tidak menyenangkan di hadapan Tuhan pada waktu di Gunung Meriba, di padang gurun. Pada saat itu bangsa Israel kehausan. Musa marah karena ingin ributnya bangsa Israel, sehingga karena Musa marah, Musa tidak disuruh untuk memukul batu itu, tapi sambil dia marah dia memukul batu itu sehingga keluar mati. Dan Allah katakan tidak akan bisa untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi dikatakan Allah. Tapi dilihat di ayat ini, Musa tetap berdoa. Padahal Musa tahu dia sudah melakukan kesalahan. Sama dengan halnya kita, ya. Sama halnya dengan kita. Kita sering berpikir bahwa kita nggak baik. Utamanya saya itu merasa tidak baik. Sebenarnya awal masuk sini pun saya berpikir saya ini orang berdosa. Makanya orang berdosa masuk ke dalam tempat orang-orang yang menurut saya dalam kutip dulu itu orang-orang suci yang mau menjadi hamba Tuhan. Karena pikiran saya adalah orang-orang itu orang-orang yang diberkati Tuhan, dekat sama Tuhan. Sedangkan saya sendiri banyak sekali dosa, banyak sekali kesalahan. Tapi kita lihat Musa itu sudah tahu bersalah. Tapi kenapa dia tidak mau tersungkur di depan Tuhan, mau berdoa dengan Tuhan? Karena iman yang dimiliki Musa adalah iman yang kudus, dan sehingga dia memberikan iman yang sehat. Ya. Kenapa Musa seperti itu? Musa itu memohon kasih karunia Tuhan. Dia mengakui kebesaran kuasa Allah. Dia merindukan untuk melihat tanah perjanjian ini. Yang sudah kita lakukan adalah ketika kita sudah merasa kita sudah berdosa, kita merasa bahwa kesalahan kita terlalu banyak, kita ketika mau datang ke Tuhan itu sulit untuk
mengakui. Jadi, marilah saudara-saudara sekalian, jangan memakai kekuatan kita. Datanglah kepada Tuhan dengan lemah, kelemahan kita. Jangan datang dengan kegagahan kita. Dan mau mengakui bahwa Allah itu punya kebesaran yang besar dan kuasanya sungguh luar biasa. Ya. Aku belum latihan pertama kali. Kamu video berapa sekali? Saya punya, kalau sebelum ini ya, saya punya sebuah ilustrasi sedikit teman-teman, saudara-saudara sekalian. Ini ada gelas, ya, berisikan air. Saya mohon untuk teman-teman untuk menjawab dan menjawab. Pertama kali saya angkat air ini, yang mana kalian lihat? Yang kurang atau yang ada isinya? Isinya. Kebanyakan orang melihat kebanyakan isinya. Ya. Saya anggap adalah yang banyak isinya adalah masalah kita. Kita terlalu fokus dengan isinya, terlalu fokus dengan kelihatannya masalah kita banyak sekali ya. Perbuatan baik kita sedikit, nggak mungkin bisa kita layak di depan Tuhan, nggak mungkin saya bisa datang kepada Tuhan. Nggak, bukan itu yang kita lihat. Manusia itu tidak akan mungkin bisa full dia punya kesucian, dia punya kebaikan, nggak bisa. Ya. Kita sering fokus pada kekurangan kita dan bukan mereka. Kita terlalu sering fokus kepada kesalahan kita yang full ini. Padahal di sini ada berkat Tuhan yang walaupun kita kelihatannya sedikit. Ya. Ada 3 iman yang sehat yang saya jadikan 3T. Ya, mau tetap berdoa, tetap berharap, tetap percaya, kasih apa. Nah, seperti yang dilakukan Pak Musa waktu itu, dia tetap berdoa, dia tetap berharap, dan tetap percaya, kasih apa. Ya. Dan yang poin kedua, iman tidak ada sia-sia. Ayat 26-27. 26-27. Dan telah mendengarkan permohonan Tuhan berfirman kepada Tuhan. Ini jawabannya Tuhan. Cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisgah dan layangkanlah pandangan ke barat, ke utara, ke selatan dan timur, biarlah baik-baik sebab sungai Yordan tidak akan kau seberang. Musa berdiri di puncak gunung Pisgah memandang tanah yang dijadikan Allah Allahnya. Hatinya rindu, doanya telah dipanjatkan dengan sungguh-sungguh memohon agar dia diizinkan untuk menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah perjanjian. Namun Tuhan apa yang menjawab dengan tegas, cukup, jangan lagi berbicara perkara itu dengan aku. Nah, ini sekilas ceritanya Tuhan sedang kayak stop, cukup, berhenti. Tapi coba kita lihat sisi lain. Sisi lainnya, kelihatannya Tuhan pada waktu kita berdoa datang kepadanya, kita seakan-akan Tuhan tidak menjawab. Seakan-akan Tuhan sudah menjawab, tapi tidak sesuai dengan harapan kita, nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya. Musa tidak mendapat apa yang diinginkannya, tetapi di balik penolakan itu ada kasih Tuhan yang begitu nyata. Dia tetap memberi Musa kesempatan untuk melihat tanah yang dijanjikannya. Sungguh luar biasa kita lihat satu pola pikir kita, coba kita ubah. Lihat sisi baiknya. Sisi baiknya adalah Tuhan tetap
menjawab doanya Musa. Meskipun pada awalnya Allah melarang dia untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, dan tentu dia tetap punya kasih untuk Musa bisa gak datang, gak menginjak, tapi melihat. Setidaknya dijawab doanya, dan kasihnya ditunjukkan di dalam Musa dapat melihat tanah perjanjian. Seperti halnya juga kembali lagi ke dalam problem kita juga seperti itu. Kita merasa bahwa kita itu masalah yang tidak pernah kunjung usai, juga semakin banyak. Kita nggak ada penghasilan, apalagi banyak. Mungkin kalian datang ke sini, ada pergumulan yang nggak bisa kalian sampaikan kepada saudara kalian, kepada teman kalian. Saya punya analogi sedikit. Kita lepaskan dulu lingkaran dendam, lepaskan dulu kesalahan kita, datang dengan hal seperti sekarang dari awal, kelemahan diri. Tunjukkan kalau kita tidak mampu, jangan buat kita tidak mampu, jangan buat kita sok kuat di hadapan Tuhan. Kalian manusia, kalian bukan malaikat. Musa manusia, dia mau datang ke Tuhan. Dia tahu bahwa dia berdosa, dia punya kerinduan hati, kaget juga kembali ke Tuhan. Ya. Kita pun ya sudah. Oke. Poin yang ini tadi sudah. Doa Musa tidak terbuka sesuai dengan keinginannya. Tuhan tetap karena fakta di dunia ini. Tuhan tetap menjawab dengan caranya. Musa tetap taat. Nah ini dia yang kalau kita menemukan dalam sebuah masalah, dalam doa, jawabannya itu saya kira-kira kan ada tiga. Tuhan kasih jawaban. Iya, tidak, tunggu. Kalian refleksikan jawaban mana yang Tuhan kasih ke saya? Iya, tidak, atau tunggu. Kalian percaya setiap hal pasti ada ujung. Iman yang kita miliki itu dinilai dari ketaatan dan bukan dari hasil. Hasil itu tidak penting, tapi yang penting adalah ketaatan kita. Tuhan tahu yang kita lakukan. Itu adalah kita mau melepaskan masalah kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Poin yang terakhir, iman tidak berhenti dari diri sendiri. Iman tidak berhenti dari diri sendiri. Ayat 12-29, dan berilah kepada Yosua keluarga dan bukanlah hatinya, dan dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu, di mana kita tinggal di rumah di tanah bermewah. Maksud dari yang saya katakan tadi adalah iman yang tidak berarti dari diri sendiri adalah iman yang sejati, bukan berdirinya dia sendiri, tunggal, bukan iman yang tunggal, tapi di dalam diri kita yang sejati adalah iman yang mau mempersiapkan orang lain untuk Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Musa. Musa diperintahkan oleh Allah untuk menyiapkan Yosua, untuk
meneguhkan hatinya supaya bisa melanjutkan visi Allah yang diturunkan kepada Yosua mengantar bangsa yang dipilih ke dalam tanah janji. Nah itu yang saya katakan adalah iman sejati adalah mempersiapkan orang lain untuk karya Tuhan. Nah, kita yang ada di sini termasuk orang-orang yang diutuk, orang-orang yang diteguhkan hatinya untuk melanjutkan visi Allah. Visi Allah apa? Beritakan Injil. Visi Allah apa? Pergilah. Jadikanlah semua bangsa. Dan kita dibentuk. Saya sendiri sebelum dibentuk, ini adalah foto dari teman-teman saya. Ya. Saya sebelum saya dibentuk di sini, saya sudah diproses untuk iman saya oleh kakak adik saya yang ini, dia TT. Dia mempersiapkan saya, mempersiapkan iman saya untuk melakukan visi Allah. Dan itu pun dilakukan oleh teman-teman saya. Ada yang satu itu sekarang kita semua sudah lulus, kita semua satu angkatan, kami ada 5 bersaudara, 3 bersaudara, 3 perempuan, ada kita, ada Sheryl, ada Adela, 3 cowok itu ada saya, ada Samuel, ada Gideon. Yang Gideon kerja, yang Samuel sekarang di UNES di Universitas Jember, saya di sini. Terus Sheryl kerja jadi apa ya? Kerja terus si Dela kerja, si Tabita dia pergi untuk pendidikan di luar negeri pendidikannya. Ya. Itu perkenalan dari saya sebelumnya. Saya sudah di sini, saya dibentuk oleh kakak saya. Kita berpasangan. Iman, seperti yang katakan, iman itu harus diteruskan. Iman itu harus disalurkan. Jangan iman itu yang kita sendiri, jangan iman yang egois. Kita adalah generasi terus. Kita semua yang di sini adalah generasi terus. Dan iman harus disertai dengan perkara. Jika kita hanya pakai iman saja, akal kita tidak bisa berjalan. Saya pernah kemarin ditanya sama Jupiter, apa bedanya iman yang sehat dengan pikiran yang sehat? Saya langsung kaget. Itu apa ya? Mencari, share. Ternyata iman yang sehat itu lebih fokus kita kepada Allah. Dan pikiran yang sehat itu adalah pikiran kita yang lebih dewasa, intelektual yang tinggi, mau untuk dibentuk, mau untuk dibina, dia dewasa. Namun iman tanpa pikiran dewasa, iman yang sehat tanpa pikiran yang sehat, itu akan kurang. Seperti tulang tanpa daging. Dan sama halnya akal dengan iman akan kurang. Jadi 2 hal ini harus dilakukan secara bersamaan. Dan iman dipersiapkan untuk pelayanan dan kesaksian. Dipersiapkan, dan pelayanan untuk kesaksian. Mau menjadi saksi. Jangan malu-malu. Kalau Kristen, saya sendiri merasakan dari dulu kecil. Saya waktu SMA juga dibully karena Kristen. Saya bersyukur di situ saya bisa membuktikan siapa Mesias. Bagus bagus.
iman, kalau kita berbicara iman itu bukan tentang hal yang sia-sia, bukan omong kosong. Tapi jika orang beranggapan bahwa itu adalah sia-sia, maka iman mereka sedang sakit. Karena itu, jika iman mereka sedang sakit, marilah kita ada di sini untuk mau memelihara iman mereka, menolong iman mereka. Saya mengajak untuk kita semua untuk memiliki iman yang mau dirawat supaya tetap sehat. Dengan cara apa? Di dalam Efesus 8 ayat 18 itu mengatakan berdoa setiap waktu di dalam roh. Iman bisa bertumbuh dengan berdoa setiap waktu di dalam roh. Tugas pendengar pertama adalah periksa iman kita. Setelah kita tahu iman kita koreksi iman kita. Yang kedua adalah baik mau jadi dokter bagi orang yang imannya sedang sakit, iman yang sedang diperlukan pertolongan. Karena banyak di luar sana menjual iman mereka hanya untuk harta, hanya untuk wanita. Mereka bisa menjual semua. Mereka bisa memberikan iman mereka. Mereka mau barter hanya dengan hal yang fana. Karena itu mau kita jadi kita. Amin. Kepada firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang banyak yang mengucap syukur Tuhan karena kami dapat mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan memiliki iman yang sehat dengan kehendak-Mu, iman yang mau dibentuk dan mau bergenerasi, tidak berdiri sendiri, tapi percaya Tuhan kalau yang menjadi dasar iman kami, dasar dari kekuatan kami, dan kami dapat hidup. Terima kasih. Gimana Bu?